Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fajarindi, bisa dipanggil Diana. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 5 dari Fakultas Sains dan Teknologi, NIM 21201900417. Di sini saya akan menjelaskan peranan sistem operasi dalam mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Ibu Putri Mentari Indraswari MKom. Sebelum masuk di pengantar sistem operasi, apa saja sih di dalam pengantar sistem operasi itu? Yang pertama, ada definisi sistem operasi. Yang kedua, fungsi sistem operasi. Yang ketiga, komponen sistem operasi. Yang keempat, kategori sistem operasi. Yang kelima, peranan sistem operasi. Dan yang terakhir, sejarah perkembangan sistem operasi. Masuk di definisi sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi adalah pengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau disebut sistem calls, di mana itu memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Definisi yang kedua yaitu sistem operasi, seperangkat program yang mengelola sumber daya hardware komputer. Yang ketiga, sistem operasi juga jenis yang paling penting dari software sistem dalam sistem komputer. Masuk yang kedua, yaitu fungsi sistem operasi. Yang pertama, ada resource manager atau disebut sumber daya. Gimana sih maksudnya? Di sini merupakan pengelola sumber daya dan mengalokasikannya. Contohnya seperti memori, CPU, disk drive, dan perangkat lainnya. Yang kedua ada interface atau tatap muka, yaitu sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras yang menyediakan tampilan kepada penggunanya yang lebih mudah dipahami dan bersahabat, atau disebut user friendly. Yang ketiga ada koordinator, di mana mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan dapat diproses secara berurutan. Yang keempat ada guardian, di mana di sini menyediakan akses kontrol yang bertugas untuk melindungi file dan memberi pengawasan pada data dan program. Oke, yang masuk yang kelima ada gatekeeper, di mana ini berfungsi sebagai pengendali hak akses pengguna yang mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi apa saja yang dilakukannya. Yang keenam ada optimizer, adalah penjadwal masukan atau disebut input oleh user, pengaksesan basis data, proses komputasi, dan penggunaan. Selanjutnya ada accountant yang berfungsi untuk mengatur waktu CPU, penggunaan memori, pemanggilan input atau output. Yang terakhir ada server yang berfungsi untuk melayani pengguna komputer. Oke, sekarang kita masuk di komponen sistem operasi. Apa saja sih komponen sistem operasi itu? Oke, masuk yang pertama ada manajemen proses. Yang kedua ada manajemen memori utama. Yang ketiga ada manajemen. Masuk di nomor 4 ada manajemen sistem input atau output. Masuk yang kelima ada manajemen berkas. Keenam ada sistem proteksi. Ada komponen jaringan. Oke, masuk komponen yang terakhir ada command interpreter system. Masuk peranan sistem operasi yang kelima. Oke, ini ada pertama ada bertindak sebagai pemerintah. Yang kedua dipandang sebagai resource allocator, dan yang ketiga dipandang sebagai kontrol program.
Yang selanjutnya ada kategori sistem operasi. Apa saja sih kategori sistem operasi itu? Yang pertama, ada single user atau single tasking, yaitu operasi sistem hanya dapat digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program dalam satu waktu saja. Contohnya DOS atau Disk Operating System. Yang kedua ada multi-user atau single tasking. Sistem operasi dapat digunakan oleh banyak user, namun setiap usernya hanya dapat menjalankan satu program aplikasi dalam satu waktu. Contohnya novel NetWare pada sistem operasi NetWare berbasis DR-DOS. Yang ketiga ada single user multitasking, di mana sistem operasi dapat digunakan oleh satu user tetapi dapat menjalankan banyak program dalam satu waktu. Contohnya seperti Windows dan lain-lain. Masuk yang kelima ada multi-user atau multitasking, di mana sistem operasi dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak user yang menjalankan banyak program dalam satu waktu. Contohnya seperti Unix, Linux, Windows, dengan dukungan Citrix, Mitroframe, dan lain-lain. Oke, masuk di materi yang terakhir ada sejarah sistem operasi. Masuk generasi yang pertama di tahun 1945 sampai 1955. Di mana generasi pertama ini merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Masuk generasi yang kedua di tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua ini memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian. Masuk generasi yang ketiga di tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Masuk generasi yang terakhir, yaitu generasi keempat atau pasca 1980-an, di mana sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung dengan satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.